Pemirsa Channel kembali bersama saya Dr. Vito Damai, masih di Shalom Dok. Kali ini bersama dengan Dr. Ronaldi kita bahas mengenai debar-debar aritmia jantung. Nah, tadi saya sempat bahas ya mengenai orang dengan debar-debar yang sering muncul, kadang-kadang keringetan, kelihatan mungkin nih orang tegang, tiap kali muncul stresor atau stres atau kerjaan yang lagi banyak suka debar-debar. Dokter, sering ya ketemu ya orang kayak gini ya sekarang ya. Nah ini kan kadang-kadang mereka berpikir jauh nih, ini apa nih jantungnya bisa disembuhkan apa enggak, ini masalah apa, apakah memang aritmia terkait dengan psikologis? Baik dokter. Jadi, pertanyaan menarik sekali ya. Jadi memang debar-debar ini sering kadang-kadang kita hadapi sehari-hari ya. Bahkan pada populasi normal pun sering muncul ya. Jadi kadang-kadang ada faktor tertentu yang menyebabkan salah satunya faktor psikis atau stres ya. Jadi dengan pada saat kita menghadapi stres otomatis kan biasanya denyut jantung meningkat ya. Kita sebut takikardia ya. Nah, jadi yang menarik adalah kita harus membedakan kapan ini bersifat berbahaya ya menjadi suatu aritmia atau tidak mungkin begitu ya. Jadi biasanya kita lihat apakah ada faktor pencetus atau tidak. Misalnya kita sedang mungkin yang sering kita hadapi sehari-hari pada saat mau ujian ya Dr. Vito ya, mungkin rekan-rekan sekalian atau pada saat mau menghadapi peristiwa penting ya, atau mungkin bertemu seseorang mungkin ya kekasih ya, nah, jadi Ya, kita berdebar-debar ya. justru Jadi malah bagus tuh dok, debar-debar, masih ada sparknya masih berarti ada ya. spark ya betul ya dok ya. Jadi jika memang didahului oleh faktor-faktor tadi, kemungkinan besar memang perasaan yang timbul tadi itu disebabkan karena faktor psikis ya. Tapi jika memang tiba-tiba kok rasa berdebar-debarnya muncul yang tidak pada tempatnya, maksudnya apa? Pada saat kita lagi beristirahat atau mungkin kita tidak ditambah stres apa-apa, kok tiba-tiba muncul atau didahului oleh keluhan-keluhannya seperti mungkin nyeri dada, sesak nafas, atau jika sebelumnya kita memiliki penyakit lain, penyakit penyerta seperti mungkin gangguan pada jantung ya, yang kita sebut mungkin ada pembekakan jantung, atau mungkin pernah ada riwayat. Kadang-kadang salah satu faktor yang penting adalah genetik ya. Jadi apakah ada keturunan dari ada orang tua kita menderita penyakit jantung atau tidak ya, atau kita pernah terdiagnosa gangguan yang tadi sempat dokter Vito sebutkan ya, mungkin ada gangguan tiroid atau gangguan hormonal lain. Nah, itu harus segera kita waspadai, kira-kira itu. Ya. Nah dokter, tapi ini ada pemirsa harus tahu juga bahwa ada debar-debar yang memang serius juga nih, karena ini tadi berhubungan dengan bengkak jantung atau penyakit katup jantung atau bahkan orang yang hipertensi saja ya, dalam tanda kutip saja, maksudnya orang hipertensi kadang-kadang nggak tahu bahwa ini bisa menimbulkan aritmia yang disebut dengan atrial fibrilasi. Ini penting karena ini bisa menyebabkan stroke dan bahkan 30% dari stroke penyumbatan itu berasal dari gangguan irama jantung yang ini. Dokter, ini kita perlu bahas nih karena atrial fibrilasi cukup banyak ya sebenarnya ya. Banyak orang yang nggak tahu aja bahwa ini penting gitu. Betul dok, jadi salah satu penyebab atau gangguan aritmia yang bermanifestasi pada pasien yang tersering adalah atrial fibrilasi. Jadi atrial fibrilasi ini biasanya didahului oleh gangguan-gangguan lain dokter. Jadi pertama biasanya disebabkan oleh pasien-pasien, salah satu yang tersering adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi yang nggak terkontrol. Jadi terjadi perubahan struktural atau morfologi dari jantung, akhirnya menyebabkan terjadinya suatu atrial fibrilasi. Jadi mengapa sih atrial fibrilasi ini berbahaya? Jadi ini akan menyebabkan mudah terjadinya trombus atau mungkin bekuan darah ya, yang ini sangat-sangat berbahaya. Mengapa? Karena kalau trombus itu lepas, dia akan menimbulkan penyumbatan, dan yang fatal biasanya terjadi di dua tempat ya. Pertama bisa terjadi di kepala yang terjadi stroke ya, gangguan, atau terjadi di jantung sendiri atau serangan jantung. Tapi ini tidak juga menutup kemungkinan terjadi di tempat-tempat lain seperti di arteri-arteri perifer kita sebut ya, mungkin bisa juga di kaki, di lengan, dimanapun. Jadi trombus yang timbul karena atrial fibrilasi ini sangat-sangat berbahaya. Jadi jika memang ada rekan-rekan mungkin pemirsa di rumah menderita penyakit atau gangguan irama atrial fibrilasi, harus segera ditangani dengan baik. Dokter biasa akan memberikan obat-obatan untuk mengontrol irama jantung yang abnormal ini. Ya, nah justru itu pemirsa ini perlu tahu nih debar-debar macam apa yang bisa dikenali, oh ini atrial fibrilasi nih maksudnya gitu ya. Karena kan mereka pikir debar-debar aja, tapi nah saya punya cerita menarik dokter. Jadi waktu itu ada tetangga ya, dia tensi tinggi katanya. Wah, katanya tensi 200 ya udahlah, karena saya tangga yang baik saya datang ya gitu kan, karena memang dekat rumahnya. Datanglah saya. Saya cek, saya bilang, wah, saya bilang ini sepertinya atrial fibrilasi walaupun nggak ada EKG, tapi segera ke rumah sakit dan memang benar atrial fibrilasi. Nah, orang ini kan nggak sadar ternyata dia selama ini hipertensi, ternyata dia atrial fibrilasi. Nah, dokter pasti cerita pengalaman dokter juga, pasti punya pengalaman seperti ini kan ya. Ketemu atrial fibrilasi nggak tahu dia. Nah, dia Betul. kan perlu diberikan penjelasan kan gitu ya. Betul, jadi mungkin salah satunya bagaimana sih kita membedakan ini suatu atrial fibrilasi atau AF atau tidak ya. Mungkin yang paling kita bisa lakukan yang cukup simpel ya, meskipun kadang-kadang memang perlu dilakukan pemeriksaannya oleh tim atau dokter yang berpengalaman ya. Jadi kita bisa memeriksa denyut nadi kita ya, jika memang ternyata denyut nadi antara yang satu dan yang berikutnya itu tidak teratur munculnya. Jadi munculnya itu tidak ritmik. Jadi biasanya kan dia akan muncul secara ritmik ya, normal ya, tapi jika munculnya tidak ritmik dan cenderung cepat,
lalu juga terjadi mungkin keluhan berdebar-debar yang sangat mengganggu sekali, bahkan bisa disertai mungkin penurunan kesadaran, bahkan pingsan ya. Jadi itu adalah suatu gejala atau tanda ke arah atrial fibrilasi yang perlu kita waspadai. Iya. Tapi bagaimana mendiagnosa atrial fibrilasi dengan pasti? Ya kita harus segera periksa ke rumah sakit terdekat. Nah, Kita harus lakukan pemeriksaan EKG atau rekam jantung. iya. Karena kan aritmia ini jenisnya ada macam-macam ya. Tapi memang yang tersering insidensnya adalah atrial fibrilasi. Iya. Gitu. Jadi memang walaupun kita bisa raba-raba, kadang-kadang kita, loh kok detak jantungnya nggak sama gitu ya. Duk, 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 ini tiba-tiba jadi duk, 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 duk gitu ya, Betul. berubah. Tapi tetap harus kita EKG. Ini pentingnya makanya EKG itu supaya tertangkap benar memang ini atrial fibrilasi. Kalau sudah tertangkap diagnosisnya apa, baru kita bisa masuk ke pengobatan. Nah, ini kita masuk ke pengobatan nih ya. Banyak yang nggak mengerti mengenai pengencer darah. Apa sih manfaatnya pengencer darah? Kok korslet jantung, aritmia dikasih pengencer darah dalam kasus atrial fibrilasi ini? Ya betul Dr. Vito. Jadi ini juga pertanyaan-pertanyaan mungkin sering muncul ya. Jadi mungkin para pemirsa juga penasaran di rumah ya. Kenapa sih saya aritmia atau gangguan jantung kok dikasih pengencer darah, bukan dikasih obat jantung mungkin gitu ya. Jadi apa fungsi pengencer darah pada pasien-pasien dengan aritmia khususnya atrial fibrilasi ya. Jadi mencegah trombus tadi itu berubah menjadi suatu stenosis atau penyumbatan yang sifatnya akut. Itu yang berbahaya. Karena jika terjadi sumbatan yang sifatnya akut tanpa kita berikan pengencer darah tadi ya, itu akan menyebabkan suatu kondisi yang cukup fatal. Jadi itu ada bisa terjadi di beberapa tempat, yaitu di kepala, jika sumbatan di pembuluh darah kepala bisa terjadi stroke, jika penyumbatan di pembuluh darah jantung jadi serangan jantung, Dr. Vito. Bahkan jika terjadi penyumbatan di pembuluh darah besar di kaki mungkin ya akan terjadi peripheral artery disease, itu yang juga cukup fatal ya. Jadi bisa menyebabkan aliran darah ke suatu organ terganggu karena terjadi clotting atau sumbatan tadi. Nah, jadi itu adalah pentingnya mengapa dokter-dokter jantung akan meresepkan salah satunya sebagai bagian dari penanganan adalah dengan menggunakan antikoagulan atau pengencer darah. Jadi pengencer darahnya sebenarnya beda dengan pengencer darah kalau orang yang pasang stent atau pasang ring jantung kan. Betul sekali Iya. Dr. Vito. Dia kan Jadi bisa orang-orang berbeda. suka menyamakan ya, soalnya dia Betul, bilang, dok udah minum pengencer darah nih gitu. Padahal beda pengencer darahnya sebenarnya. Nah tadi menarik ya mengenai dokter cerita mengenai tadi trombus itu kan. Nah pemirsa yang mungkin belum tahu ya trombus itu bekuan darah. Ya, bagaimana kejadiannya kok bisa bekuan darah di jantung itu sampai nyumbat ke tempat lain gitu tadi? Baik Dr. Vito. Jadi pada saat atrial fibrilasi cenderung terjadi trombus atau bekuan darah ya. Jadi itu akan bisa mengalir di sirkulasi darah. Nah, itu akan menyebabkan clotting atau sumbatan biasanya di pembuluh darah yang lebih kecil. Pembuluh darah yang mungkin tidak di jantung secara langsung ya, tapi pembuluh darah lain yang mungkin letaknya lebih kecil atau lebih perifer. Perifer itu lebih pinggir, jadi tidak terletak di pembuluh darah besar. Jadi pada saat dia melewati pembuluh darah yang mungkin lebih kecil ditambah faktor risiko lain biasanya. Kadang-kadang ini terjadi sumbatan akut ini pada pasien-pasien yang memiliki komorbid. Contohnya dia ada juga diabetes atau ada hipertensi. Jadi pada dasarnya memang sudah ada gangguan atau proses aterosklerotik di pembuluh darah. Ditambah lagi dengan proses tadi bekuan darah tadi mungkin mengalir di sirkulasi, menyumbat di tempat yang memang sudah ada stenosis sebelumnya. Itu yang biasanya terjadi. Itu. Nah ini makanya kita mesti waspada tadi screening orang hipertensi jangan dianggap enteng gitu ya. Dan kita mesti periksa follow up ya kalau Betul. pasien-pasien udah pernah diperiksa ada aritmia atau gangguan irama jantung sampai memang udah clear gitu ya ini apa penyebabnya. Nah pemirsa tadi aritmia, tadi ada yang stroke. Nah sekarang ada aritmia pada usia muda atau atlet ya. Seringkali kita juga dengar kaget ya kok tiba-tiba atlet ada yang main bola, ada yang lagi main badminton, tiba-tiba roboh. Orang selalu menyamakan semua ini adalah serangan jantung. Padahal sebenarnya belum tentu ya. Ada namanya aritmia atau gangguan irama jantung pada usia muda. Dan ini sebenarnya juga bisa di screening dan juga sebenarnya ada pencegahannya dengan cara pemasang alat. Tapi dokter ini mungkin kita secara umum aja kita cerita bagaimana irama jantung terganggu pada usia muda. Baik dok. Jadi memang menarik. Jadi aritmia ini sering muncul juga pada usia muda ya. Dia tidak selalu terkena pada usia-usia lanjut atau usia tua ya. Jadi biasanya faktor yang berperan adalah salah satunya adalah faktor genetik ya. Jadi faktor genetik itu memiliki peran yang sangat besar. Tapi lagi-lagi kita kembalikan pola hidup juga penting. Jadi tergantung dari apa yang kita konsumsi selama ini sehari-hari ya. Jadi biasanya gangguan aritmia ini akan lebih sering muncul pada pola hidup yang tidak sehat. Apa itu konsumsi mungkin alkohol yang berlebih, lalu juga penyalahgunaan obat-obatan ya, nafsa atau mungkin narkotika, itu juga akan mengindus terjadinya suatu gangguan atau gangguan irama jantung. Juga bahkan mungkin stres yang berlebih, kurang istirahat atau kurang tidur, itu pun akan mengindus terjadinya suatu gangguan irama atau aritmia jantung. Jadi biasanya memang bagaimana cara mencegahnya itu yang penting mungkin ya. Jadi kita harus melakukan pemeriksaan secara rutin dan tidak lupa adalah menerapkan pola hidup sehat. Ya. Nah tadi sebenarnya pola hidup sehat itu termasuk juga sih mengenai narkoba, penyalahgunaan obat, juga alkohol ya. Ini karena soalnya orang bilang gaya hidup sehat, mereka pikir, oh saya udah olahraga,
makan sehat tapi ya tetap alkoholik juga Ya gitu. betul, Dok. Sama ya Betul. barengannya. Atau ya ada juga saya pernah punya pasien nih bener-bener memang dia secara umum sih merasa dia fit ya rasanya dia. Tapi ternyata kan orang tuanya membawa dia dengan tiba-tiba sesak napas dan ada aritmia, gangguan irama jantung, ternyata memang dia penyalahgunaan obat. Nah, jadi ini hal yang mungkin terluput dari orang-orang pada umumnya karena nggak nyangka gitu kan, pada usia muda kok tiba-tiba ada aritmianya. Nah, dokter, ini hal yang menarik juga adalah pada perempuan ada juga aritmia yang sebenarnya relatif jinak ya dan cukup sering ya. Ya. Orang tiba-tiba ke rumah sakit, ke emergensi tapi sering banget gitu. Masih muda, debar-debar sampai debar jantungnya kelihatan dari bajunya gitu kan. Nah, ini yang SVT yang pemirsa mungkin belum banyak tahu. Tapi dokter kita kasih perspektif lah buat mereka nggak terlalu khawatir mengenai hal itu kan tahu ada pengobatannya sebenarnya. Baik dokter. Baik dokter, jadi biasa ada aritmia yang memang relatif jinak ya dokter ya. Jadi seperti tadi, jadi sering pada usia muda ya, seperti SVT ya. Jadi biasanya memenangi populasi pada pasien biasanya wanita usia muda ya. Jadi penanganannya sangat bervariasi ya biasanya. Jadi yang perlu kita tahu mungkin salah satunya faktor pencetusnya apa dulu. Biasanya begitu. Itu sering biasanya didahului oleh mungkin faktor-faktor pencetus yang mungkin spesifik kira-kira apa. Nah, jadi dan ini juga sangat-sangat bervariasi pada tiap-tiap individu. Bisa mungkin faktor stres, bisa juga mungkin faktor hormonal atau yang lainnya. Nah, penanganannya pun bervariasi, bisa dengan obat-obatan atau dengan manuver-manuver tertentu mungkin. Jadi bisa mengurangi gejala SVT tadi sehingga menjadi kita sebut irama jantung normal atau sinus rhythm, kira-kira itu. Nah, ini banyak yang kalau khawatir memang ya pastinya EKG. EKG itu penting sekali untuk gangguan irama jantung karena itu minimal pernah difoto dulu lah EKG-nya. Tadi berikutnya tadi ada Holter, Anda juga bisa melakukan pemeriksaan yang lain tambahan kalau kita sudah bisa follow up. Anda bisa treadmill test juga untuk tahu apakah ini memang aritmia atau irama jantung ini itu terpengaruh nggak dengan aktivitas fisik yang berat. Kalau Anda lagi aktivitas fisik yang berat, olahraga, itu bakal muncul aritmia yang berbahaya apa enggak. Yang lain-lain juga sebenarnya banyak mirip kalau orang yang sinkop ada juga tilt table test, Anda bisa juga periksa dengan MRI kalau Anda mau tahu ini masalahnya apa, apakah memang mungkin otot jantungnya juga punya masalah dan lain-lain. Tapi ya intinya ya EKG itu dasar atau awalnya. Kalau Anda pernah debar-debar ya minimal EKG lah. Nah, dokter ini untuk penanganan ya secara garis besar karena memang aritmia sangat banyak sekali, tapi pemirsa perlu tahu bahwa sebenarnya ada harapan untuk mereka bisa sembuh. Apa saja yang bisa dilakukan? Seperti pemasangan, pacu jantung dan lain-lain. Baik dokter Vito, jadi mungkin pemirsa juga penasaran ya, jadi aritmia ini kan memang spektrumnya luas sekali ya, jadi jenisnya banyak sekali ya. Lalu apakah pada saat terkena aritmia ini merupakan akhir dunia, tidak bisa disembuhkan? Jadi sebenarnya ada beberapa penanganan aritmia ya. Jadi pertama adalah penanganan yang sifatnya medikamentosa dengan obat-obatan. Nah, obat-obatan ini mesti kita lihat dulu juga penyebabnya apa. Jika kita dapat kausanya, biasanya obat-obatan ini tidak perlu jangka panjang, tapi pada sebagian kasus butuh long term atau jangka panjang. Lalu ada penanganan spesifik seperti yang kita sebut ablasi jantung. Jadi ablasi jantung itu dia akan suatu prosedur non invasif, dia untuk mematikan fokus dari pencetus aritmia tadi. Nah, ini pun akan diindikasikan pada pasien-pasien khusus ya, ya tergantung dari diagnosa dokter. Lalu penggunaan yang tadi sempat Dr. Vito sebutkan alat pacu jantung ya, mungkin pacemaker atau ICD ya, atau jadi kapan pada pasien-pasien butuh pemasangan alat-alat khusus ini. Jadi lagi-lagi tergantung dari jenis aritmia yang muncul. Jadi sifatnya apa dulu? Jadi aritmia ini ada sebagian besar yang memang jinak, tidak perlu ada penanganan khusus. Tapi ada aritmia tertentu yang butuh penanganan spesifik seperti tadi ablasi, mungkin pemasangan pacemaker atau juga pemasangan ICD, terutama pada kasus-kasus mungkin biasanya degeneratif ya, jadi itu perlu sekali pemasangan pacemaker atau pacu jantung dan bahkan pada usia muda perlu juga ICD untuk mencegah terjadinya henti jantung, karena aritmia ini jika tidak ditangani dengan baik dia akan menjadi aritmia letal seperti ventricular tachycardia, ventricular fibrillasi yang akhirnya menyebabkan henti jantung dan itu akan berakibat sangat fatal sekali sampai mungkin kematian atau meninggal dunia. Nah dokter sekarang dari berbagai macam penanganan ya, tentu saja ada faktor rohani orang yang memang oke dia berharap dia sembuh, tapi secara psikis, mental, rohaninya dia merasa oke ini apakah ada efeknya nih sekarang dengan dia punya rasa optimisme seperti itu atau dia punya iman untuk bisa disembuhkan? Baik Dokter Vito, jadi saya kira ini adalah suatu pertanyaan yang sangat-sangat menarik. Jadi dengan keimanannya atau mungkin dengan keyakinan bahwa kita bisa dapat sembuh itu merupakan sudah sebenarnya kalau kita bilang setengah jalan ya Dokter Vito ya. Jadi itu udah 50% kesembuhan sudah ada. Jadi ya kita harus selalu bersifat optimis. Jadi apa yang terjadi jika kita terdiagnosa suatu penyakit atau aritmia? Jadi selain kita berusaha mencari pengobatan yang tepat, jangan lupa juga kita meningkatkan keimanan kita dengan mungkin salah satunya berdoa ya, mungkin pergi ke gereja. Kenapa? Itu akan menjadi suatu support system bagi kita. Mungkin salah satunya bisa menjadi suatu
community support-nya. Jadi kita bisa bertemu orang-orang juga yang mungkin memiliki gangguan yang sama dengan kita, saling memberikan support, saling sharing. Lalu juga mungkin para pemuka agama itu juga bisa memberikan support bagi kita. Juga yang terpenting adalah faktor keluarga. Jadi saya kira itu adalah salah satu faktor yang memang sangat penting sekali. Baik, terima kasih Dr. Ronaldi. Kita ingat bahwa dengan iman maka kau akan sembuh. Tuhan juga berkata bahwa jangan kau khawatir, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu dalam doa dan ucapan syukur. Ingat, jaga jantung baik-baik karena jantungmu cuma satu. Kita kembali lagi dalam episode selanjutnya. Shalom Dok. Sampai ketemu.